selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada edisi pada malam hari ini di Bincang-Bincang Hangat. Oke, mungkin pada malam hari ini edisinya berbeda teman-teman, karena akan ada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, untuk menuju ke narasumber kita harus ke lokasi kos tersebut. Ayo ikuti. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi kos teman saya. Nah, mereka ada di sana. Ayo kita samperin. Halo, Arika dan juga Nurul. Oke, jadi teman-teman, inilah teman-teman saya yang akan saya tanya-tanya atau wawancara yang merupakan narasumber kita pada malam hari ini. Oke, sebelum itu kita baku teman aja ya. Kita sudah semester 7, sudah satu kuliah, satu kampus, dan jurusannya apa guys? Ya, sama ya. Ya. Jadi tapi sekarang ini kita agak-agak mode-mode serius lagi, tapi jangan serius-serius sekali. Oke, sebelum itu pasti teman-teman penasaran toh sama nama dan juga apa kesibukannya saat ini. Oke, mungkin bisa dari teman saya Nurul. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Hini Ramadhani. Di sini saya kesibukan hari-hariku kerja proposal. Semester akhir toh? Iya. Oke, yang di sebelahnya mungkin bisa kenalan. Hai, saya perkenalkan nama saya Arika Akila. Kesibukan hari ini menyusun skripsi. Oke, jadi teman-teman saya ini memang lagi sibuk-sibuk nyusun skripsi teman-teman. Karena memang kita ini sudah berada di semester akhir dan harus cekatan biar tidak menjadi beban orang tua lagi, ya nggak sih? Iya. Oke, jadi sebelum itu membahas mengenai Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam budaya, beragam kas, beragam keyakinan, agama, dan bahkan bahasa. Seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, jadi ada satu topik ini. Mendingkan kita sambil nongkrong-nongkrong sambil membahas topik biar lebih berfaedah. Jadi akan ada satu topik yang akan saya tanyakan kepada teman-teman saya yang menurut saya tuh menarik untuk dibahas, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia berbasis karakter. Ya, jadi menurut Anda ini mungkin sebelum kita mengarah ke bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia dan bagaimana itu karakter, kita bahas mengenai pendidikan. Oke, membahas mengenai pendidikan, menurut teman-teman ini, bagaimana tuh pendidikan di negara kita saat ini? Bagaimana itu? Menurut saya pendidikan yang ada di Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar karena tetapi masih dihadapkan oleh beberapa tantangan seperti kesenjangan antara daerah dan kualitas pengajarannya. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan peningkatan akses dan mutu pendidikan. Yang pertama, tetapi partisipasi masyarakat dan peran guru itu juga harus krusial dalam memajukan sistem pendidikan. Oke, kalau menurut kita Rika bagaimana? Menurut saya pendidikan di mana sekarang itu sudah maju. Ya, Karena di mana kurikulumnya sudah berubah mengikuti zaman, di mana dari jenjang SD sampai kuliah. Saya sangat merasakan pendidikannya yang memang sangat penting. oke. Jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa pendidikan memang sekarang sangat penting atau sudah maju lah. Dimana kan kita sudah merasakan pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan Sampai kuliah. kuliah yang sekarang kita ini sampai menyusun skripsi. Nah, jadi pendidikan itu memang adalah hal yang sangat penting sepanjang hidup manusia, karena dengan adanya pendidikan dapat menghasilkan manusia yang handal dan juga bermartabat. Bahkan pendidikan itu bisa mengubah nasib atau masa depan
suatu bangsa. Ya nggak sih? Iya, iya. Nah, karena itu nih sekarang Indonesia dikatakan maju karena pendidikan. Itu nih kenapa pendidikan sangat berpengaruh atau dapat mengubah nasib suatu bangsa. Nah, oleh karena itu kenapa sistem pendidikan itu selalu mengikuti zaman yang sesuai dengan yang sebutkan tadi Arika. Oke, kita sudah membahas mengenai pendidikan. Sekarang membahas mengenai bagaimana sih peran guru. Kan ceritanya ini kita insya Allah akan jadi calon guru. Nah, menurut kita ini bagaimana peran guru dalam dunia pendidikan? Jadi menurut saya itu peran guru sangat besar dalam dunia pendidikan. Karena mereka bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menginspirasi dan membantu perkembangan karakter holistik siswa. Guru yang baik itu dapat memberikan dampak jangka waktu yang panjang pada kehidupan siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Oke. Kalau menurut Arika bagaimana peran guru? Menurut saya peran guru di dunia pendidikan sangat besar karena peran guru dapat mencerdaskan peserta didik, dapat mengubah dan membentuk karakter anak peserta didik dan bagi masyarakat dan masih banyak lagi. Ya, oke. Tidak bisa dipungkiri teman-teman bagaimana peran guru di dunia pendidikan. Karena biar profesi dokter, polisi, bahkan presiden yang ajar pertama itu adalah guru. Biar guru itu PNS atau honor atau apapun itu, yang mengenai profesi guru pasti mempunyai peran penting di dunia pendidikan. Tidak akan ada manusia-manusia yang bisa mencapai profesi tinggi apapun itu kalau bukan peran guru. Seperti orang bilang, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak ada keluh kesah yang keluar dari guru. Yang ada tuh pengorbanan, perhatian dan juga edukasi yang dia berikan. Oke, mungkin sudah cukup itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apakah peran guru itu hanya mencerdaskan bangsa, tidak membentuk karakter. Nah, kita sudah masuk di materi kita mengenai karakter anak didik atau karakter peserta didik. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya iya, karena peran guru itu tidak hanya terbatas pada mencerdaskan bangsa melalui penyampaian materi pembelajaran, tetapi penting bagi guru untuk aktif membentuk karakter anak didik, membimbing mereka dalam mengembangkan nilai-nilai positif, keterampilan sosial dan sikap yang beretika. Pendidikan karakter juga itu membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan siap menghadapi tentang kehidupannya. Oke, menurut Erika? Menurut saya iya, karena peran guru itu tidak hanya mencerdaskan peserta didik, namun guru itu membimbing siswa melalui peserta didiknya. Melalui karakter pemberian anak karakter, didik. ya, membentuk karakter. Memang benar bahwa guru itu bukan hanya mengajarkan 1+1, 1+1, 2+3, tidak. Tapi setiap apa yang dilakukan peserta didik pasti diperhatikan sama guru, seperti karakter. Karena tidak akan terbentuk seorang manusia jika tidak ada karakter atau sikap individunya. Seperti contohnya TK, SD. Setiap anak-anak yang mengucapkan kata yang sopan, kayak ibu bisa kak minta tolong, bisa jawab pertanyaan saya. Nah, dengan ada komunikasi antara guru dan siswa itu merupakan suatu pembentukan karakter. Seperti dia sopan, bicara dengan gurunya, bicara sama teman-temannya. Nah, itu merupakan suatu pembentukan karakter. Contoh kecilnya lah dalam pembentukan karakter dari komunikasi. Ada lagi banyak yang bisa
membentuk karakter-karakter peserta didik. Contohnya juga dari sifat atau sikap guru tersebut. Jadi di mana peserta didik ini bisa mencontohkan apa yang dilakukan guru. Biasa tuh anak-anak tuh bilang, ih bagusnya itu guruku di. Nah dia melihat dari perilaku seorang guru. Oke, kita melangkah ke pertanyaan keempat. Tunggu dulu dah, mungkin kita duduk-duduk dulu. Relax. Oke. Nah, jadi kita sudah membahas mengenai pendidikan, mengenai Indonesia, mengenai guru dan juga karakter. Nah, sekarang ini ada contoh kecil atau contoh yang bisa diberikan guru atau sebagai calon guru bagaimana membentuk karakter peserta didik dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Contohnya itu karena saya sebagai calon guru, supaya kita membentuk karakter siswa itu ada beberapa. Misalkan mendorong kerjasama untuk melibatkan anak-anak dalam aktivitas kelompok untuk mengembangkan keterampilan kerjasamanya. Yang kedua itu menanamkan nilai empati karena mengajarkan mereka untuk memahami perasaan teman-teman sekelasnya agar mendorong kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga itu memotivasi kemandirian karena memberikan tugas yang mendorong keputusan mandiri, membangun rasa tanggung jawab dan menghargai usaha pribadi. Yang keempat itu mengajarkan nilai-nilai moral karena menceritakan cerita atau situasi yang mengandung pesan moral membantu mereka memahami rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya. Yang kelima itu bisa memberikan contoh memupuk sikap disiplin. Itu saja kalau dari saya. Oke, bagaimana menurut Arika? Menurut saya contoh-contoh itu memfasilitasi komunikasi publik, melibatkan mereka dalam dialog konstruktif, memberikan umpan atau balik positif dan mengajarkan resolusi konflik secara damai. Oke, bisa saya simpulkan bahwa contoh kecil untuk membangun karakter peserta didik itu di mana selalu ada sifat-sifat positif yang bisa dinilai oleh peserta didiknya, seperti rasa tanggung jawab, bagaimana cara berkomunikasi. Nah, jadi memang penting untuk seorang guru membentuk karakter peserta didik. Itu tergantung dari guru-guru itu tersebut. Itulah kenapa guru itu bukan hanya sebagai pendorong, tapi juga harus kreatif dalam mengajar maupun bagaimana cara dia mengambil perhatiannya anak-anak. Oke. Terus yang kelima, faktor-faktor apa saja ini yang mendorong untuk untuk membentuk karakter peserta didik? Faktornya itu sangat penting ini. Jadi ada beberapa faktor yang dapat membentuk karakter anak. Misalkan yang pertama, faktor pendidikan keluarga. Nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan oleh keluarga memainkan peran kunci dalam membentuk karakter peserta didik. Yang kedua itu adalah lingkungan sekitar. Teman sebaya, tetangga dan lingkungan sekitar anak-anak dapat mempengaruhi cara mereka memandangkan dunia dan mengembangkan karakter mereka. Yang ketiga itu pendidikan formal, misalkan pengalaman di sekolah, termasuk interaksi dengan guru dan teman sekelasnya. Itu saja dari saya. Oke, bagaimana kalau menurut Anda faktor? Faktor-faktor menurut saya itu ada eksternal dan internal. Ya. Faktor internal itu seperti faktor lingkungan dan faktor masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor di dalam sekolah dan di dalam kelas. Oke, jadi memang begini teman-teman, faktor-faktor dalam membentuk karakter itu memang banyak yang dapat memberikan faktor. Bisa yang disebutkan juga sama teman saya, mulai dari faktor lingkungan, faktor sekolah, faktor teman, faktor keluarga, dan masih banyak lagi.
Nah, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu bahasa. Kenapa saya menyebutkan bahasa? Karena dalam individu satu dengan individu lain memiliki komunikasi, sehingga dari bahasa yang dia keluarkan dari komunikasi tersebut akan membentuk kepribadian seseorang. Seperti misalkan saya belum mengenal kamu misalkan toh, tapi dengan cara kamu keluarkan bahasa kamu yang sopan terhadap saya, oh saya tahu Mini bagaimana kepribadiannya. Nah itu bisa membentuk atau bisa mengetahui, oh begini karakternya ini orang. Nah biasa kita begitu toh, tidak dipungkiri biasa orang melihat cover dulu, bagaimana covernya dengan cara komunikasi yang dia keluarkan. Oke, kayaknya lebih lama nih, makin panjang pembahasan kita dan makin menarik teman-teman. Tidak ada ini iklan. Oke, selanjutnya masih ada dua pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, nah kan kita sudah membahas mengenai banyak ini. Jadi bagaimana hubungan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Menurut saya, hubungan pendidikan karakter itu sangat penting karena memiliki kaitan antara keduanya. Peran pentingnya itu salah satunya sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Oke, jadi itu menurut Erika, di mana hubungan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada tertulis dan juga lisan. Ya, bahasa Indonesia sangat terkenal dengan berbagai bahasa. Tidak dipungkiri bahwa bahasa Indonesia itu sudah sering didengar. Apalagi dari Pulau Aceh sampai Pulau Papua kita menggunakan bahasa Indonesia karena kita berada di negara Republik Indonesia, di mana memang hubungan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia sudah sering dipelajari atau sudah sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi hubungannya itu tidak pernah lepas. Nah, hubungan antara pendidikan karakter dalam bahasa Indonesia itu tidak pernah lepas, saling berkesinambungan satu sama lain. Oke, sudah terjawab ya? Oke, selanjutnya kita langsung mengarahkan ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Bagaimana pembinaan karakter bangsa menurut Nurul? Menurut saya itu pembinaan karakter bangsa itu memerlukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Upaya ini penting untuk membentuk generasi yang memiliki nilai-nilai positif, tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya kebersamaan. Itulah menurut saya. Oke, bagaimana menurut Erika? Menurut saya, pembinaan karakter bangsa itu dapat membentuk pola perilaku pribadi peserta didik yang bijak atau maupun cerdas. Oke, jadi dilihat dari kata pembinaan berarti sama dengan mendidik. Nah, mendidik karakter bangsa. Jadi jadi dengan cara mendidik atau membina karakter bangsa harus ada poin-poin positif di dalamnya, sehingga itu ada apa namanya nih? Oke, itu kenapa dalam pembinaan atau mendidik karakter bangsa selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini apa nilai-nilai pendidikan karakter dalam membentuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Jadi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa itu adalah dalam pembelajaran bahasa itu nilai-nilai pendidikan karakter seperti kerjasama, kreativitas, keteladanan, tanggung jawab, dan rasa hormat sangat penting untuk dikembangkan. Baik, itu saja dari saya. Oke, mungkin itulah jawaban dari teman saya Nurul mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, jadi dari pembahasan kita yang mungkin singkat ini, yang sangat berfaedah lah mengenai bahasa Indonesia sebagai karakter bangsa. Oke teman-teman, pendidikan
pendidikan itu sudah sering didengar di telinga kita, sudah tidak awam lagi mengenai pendidikan di Indonesia. Tapi bagaimana kita terus menjaga dan terus meraih biar bangsa Indonesia selalu maju dan bisa mengubah nasibnya dengan pendidikan itu sendiri. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana bahasa Indonesia ini dari Pulau Aceh sampai Pulau Papua sudah sering digunakan, bahkan di internasional juga terkenal bahasa Indonesia. Nah, di mana mengapa kita membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis karakter? Memang dalam pembelajaran bahasa Indonesia selalu berkaitan dengan karakter bangsa, apalagi kita sebagai calon guru yang nantinya akan membentuk suatu karakter peserta didik melalui kegiatan-kegiatan atau hal-hal positif. Nah, oleh karena itu marilah kita sama-sama membentuk karakter peserta didik kita dalam sistem pendidikan. Oke, mungkin sampai sinilah pembahasan bincang-bincang hangat kita. Oke, untuk itu kita see you dulu dong untuk sama teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap selalu mengutamakan pendidikan dan silahkan kejar mimpi kalian bisa di Universitas Muhammadiyah Makassar. See you.